Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Safitri, mahasiswi jurusan S1 Manajemen PJJ Universitas Sibar Asia, akan mempresentasikan tugas UTS Perekonomian Indonesia saya tentang Middle Income Trap, tantangan dan strategi kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri untuk Indonesia. Outline presentasi kali ini yaitu pengertian klasifikasi pendapatan negara, kemudian yang kedua middle income trap dan penyebabnya, ketiga kondisi Indonesia terkini, keempat solusi di bidang fiskal, kelima solusi di bidang moneter, kemudian yang keenam solusi di bidang pengelolaan utang luar negeri. Menurut World Bank, klasifikasi pendapatan negara dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan Gross National Income per kapita, yaitu low income, di mana kurang dari 1.135 US dollar, lower middle income di antara 1.136 sampai 4.495 US dollar, upper middle income 4.496 sampai dengan 13.935 US dollar, dan high income lebih dari 13.936 US dollar. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara telah berhasil keluar dari kategori low income dan masuk ke kategori middle income, tetapi kemudian mengalami kesulitan untuk naik ke level high income. Adapun penyebabnya yang pertama yaitu ketergantungan sumber daya alam, sehingga berdampak pada rentan terhadap fluktuasi harga global. Kemudian penyebab yang kedua, kurangnya inovasi, sehingga berdampak pada sulit bersaing di pasar teknologi. Kemudian yang ketiga, SDM lemah, yang berdampak pada produktivitas yang rendah dan industri yang cenderung stagnan. Kemudian yang keempat, infrastruktur yang buruk, sehingga berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan distribusi yang terhambat. Kemudian yang kelima, biaya produksi yang tinggi, sehingga berdampak pada tidak kompetitif di bidang dibandingkan negara lain. Indonesia saat ini termasuk kategori upper middle income sejak tahun 2023 dengan GNI per kapita sekitar 4.580 pada tahun 2024 dan 5.284 pada tahun 2025 atau naik sekitar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah keluar dari kelompok lower middle income namun masih perlu meningkatkan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan untuk mencapai status high income. Indonesia sendiri sudah cukup lama berada di kategori middle income, yaitu sejak tahun 2008 atau sekitar 15 tahun. Dan transisi dari lower middle income ke upper middle income baru terjadi dalam 2-3 tahun terakhir. Strategi kebijakan fiskal untuk Indonesia agar keluar dari middle income trap yaitu yang pertama, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk mendorong ekspor bernilai tambah tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif pajak bagi industri hilirisasi serta dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Dengan langkah ini, Indonesia tidak lagi bergantung pada komoditas mentah, tetapi mampu menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih besar. Kemudian yang kedua, penting untuk memperkuat UMKM dan kemandirian domestik. Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga kredit, akses pembiayaan murah, serta pelatihan manajemen dan digitalisasi. UMKM yang kuat akan meningkatkan ketahanan ekonomi domestik sekaligus memperluas basis pajak negara. Ketiga, kebijakan fiskal harus mendukung peningkatan infrastruktur. Pembangunan transportasi energi dan jaringan digital akan menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing ekspor. Keempat, fokus pada penguatan sumber daya manusia. Alokasi belanja pendidikan dan kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan digital dan produktivitas tenaga kerja, sehingga Indonesia memiliki SDM yang mampu bersaing di pasar global. Kelima, diperlukan reformasi fiskal dan kelembagaan. Pengelolaan defisit dan utang harus dilakukan secara hati-hati. Sementara birokrasi fiskal perlu lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global. Keenam,
Kebijakan fiskal juga harus memperhatikan keadilan lingkungan, penerapan pajak karbon, insentif energi terbarukan, serta alokasi anggaran untuk program keberlanjutan akan memastikan pembangunan ekonomi tidak merusak ekosistem. Terakhir, kebijakan fiskal harus mendorong riset, inovasi, dan teknologi. Belanja negara diarahkan untuk mendukung penelitian, pengembangan teknologi, dan industri bernilai tambah tinggi agar Indonesia dapat masuk ke rantai nilai global. Kemudian, dari bidang moneter, adapun strategi kebijakannya yaitu yang pertama, kebijakan moneter harus menjaga stabilitas transaksi berjalan. Hal ini dilakukan dengan memastikan nilai tukar rupiah tetap sehat, inflasi yang terkendali, serta cadangan devisa yang kuat. Stabilitas eksternal ini penting agar Indonesia tidak rentan terhadap guncangan global. Yang kedua, Bank Indonesia perlu menetapkan suku bunga acuan yang adaptif. Suku bunga harus cukup menarik bagi investor, namun tetap mendukung dunia usaha. Selain itu, operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar sehingga inflasi tetap dalam target. Yang ketiga, kebijakan moneter harus mendorong kredit ke sektor yang produktif. Fokusnya adalah industri manufaktur, UMKM, dan teknologi digital. Dengan begitu, pembiayaan diarahkan ke sektor yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kemudian yang keempat, perluasan digitalisasi sistem pembayaran menjadi prioritas. Program KRIS dan sistem pembayaran real-time akan meningkatkan inklusi keuangan, mempercepat transaksi, dan mendukung efisiensi ekonomi global. Kelima, kredibilitas kebijakan moneter harus dijaga melalui konsistensi, transparansi, dan komunikasi yang jelas. Kredibilitas ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan dunia usaha terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Kemudian, selanjutnya adalah strategi kebijakan utang luar negeri. Selain fiskal dan moneter, pengelolaan utang luar negeri juga menjadi kunci. Pertama, utang harus diarahkan untuk infrastruktur produktif seperti transportasi, energi, dan digitalisasi sehingga memberikan dampak langsung pada efisiensi ekonomi. Yang kedua, sebagian utang dapat digunakan untuk pendidikan dan riset, termasuk utang berbasis green finance yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat kualitas SDM dan inovasi teknologi. Yang ketiga, Indonesia perlu memanfaatkan utang dengan syarat lunak agar beban pembayaran lebih ringan dan risiko fiskal lebih terkendali. Keempat, penerapan strategi manajemen utang sangat penting. Pemerintah harus menjaga rasio utang terhadap PDB agar tetap sehat, mengatur jatuh tempo, serta menghindari ketergantungan pada utang jangka pendek. Yang kelima, Indonesia dapat menerapkan konversi utang menjadi investasi, yaitu mengubah sebagian utang menjadi bentuk investasi langsung di sektor yang produktif. Dengan cara ini, utang tidak hanya menjadi beban, tapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, moneter yang stabil, dan pengelolaan utang luar negeri yang bijak akan memperkuat daya saing, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi sesuai dengan visi Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.